Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul The Little Nyonya pada tahun 2020, episode ketiga. Langsung saja ya. Nyonya Chen mencoba dua buah kue yang ada di hadapannya, dadar gulung dan talam. Rasanya sangat enak dan dia ingin tahu siapa yang membuatnya. Dengan bangga, Mayu menjawab kalau kue talam adalah buatannya dan kue satunya lagi adalah buatan Cuk Xiang. Kue Hua langsung melotot padanya karena sudah memberitahu kalau kue satu lagi buatan Cuk Xiang. Dan benar saja, Nyonya Chen mulai mempertanyakan Cuk Xiang. Mau tidak mau, akhirnya Kui Hua menyuruh orang memanggil Cuk Xiang. Cuk Xiang sedang berada di aula makan untuk menyajikan kue bagi para tamu. Kecantikannya membuat tiga pria di sana terpesona, yaitu Yosuke, Chen Sheng, dan Charlie Zhang. Charlie langsung menanyakan pada Tuan Huang, siapa gadis itu. Tuan Huang menjawab kalau dia adalah putrinya, Cuk Xiang. Chen Sheng yang mendengar kepo dan nanya sama abangnya Chen Gong. Apa nyonya itu adalah putri paman? Apakah nenek ingin menjodohkannya dengannya? Chen Gong juga tidak terlalu yakin. Charlie tidak ragu-ragu untuk mendekati Cuk Xiang. Dia mendekatinya dan meminta kue. Cuk Xiang bisa merasakan niat buruknya, jadi dia terus menurunkan pandangannya dan menjaga jarak. Charlie seolah tidak peduli dengan ketidaksukaan Cuk Xiang dan malah meraih tangan Cuk Xiang untuk berkenalan. Dia terus mengelus tangan Cuk Xiang dan mau menciumnya. Yosuke yang melihat itu langsung berdiri untuk menolong. Sayangnya dia telat selangkah dari Chen Sheng. Chen Sheng mendorong Charlie dan menegur sikapnya tersebut. Charlie membuat alasan kalau dia hanya memberi salam Inggris karena Cuk Xiang adalah wanita bangsawan. Ini untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Memangnya ini di mana? London? Kau tak lihat wajahnya menjadi pucat? Dia seorang nyonya, bukan wanita Inggris. Tak perlu bersalaman ala Inggris, tegur Chen Sheng. Charlie tidak bisa lagi membuat alasan dan akhirnya pergi. Cuk Xiang tersenyum dan membukukan kepala, tanda berterima kasih pada Chen Sheng. Setelah itu dia pergi kembali ke dapur. Baru tiba di dapur, Ah Tuo datang dengan gembira menyampaikan kalau Nona Chen ingin bertemu. Ah Tuo bahkan menduga kalau Nyonya Chen ingin Cuk Xiang menikahi cucunya. Saat bertemu, Kui Hua bersikap sangat baik pada Cuk Xiang di depan Nyonya Chen. Padahal sebelumnya dia selalu kasar. Nyonya Chen menyukai Cuk Xiang dan memujinya semakin cantik. Setiap kali Nyonya Chen bicara, Kui Hua selalu menyampaikannya pada Cuk Xiang dengan suara keras, seolah Cuk Xiang tidak mengerti apa yang Nyonya Chen katakan. Cuk Xiang menggunakan bahasa isyarat menjawab pertanyaan Nyonya Chen, yang artinya dia mengerti ucapan Nyonya Chen. Dia menjelaskan kalau dengan isyarat kalau dia bisa melihat gerak bibir Nyonya Chen dan tahu apa yang dibicarakannya. Tua Kor menambahkan kalau Cuk Xiang menjadi bisu dan tuli ketika berumur 9 tahun. Jadi Cuk Xiang bisa menebak ucapan dengan melihat gerak bibir kita. Nyonya Chen menjadi sedih karena tahu hal itu tidak mudah. Tua Kor kembali menyampaikan kalau semasa hidup ibunya amat menyayangi Cuk Xiang. Dan ketika ibunya meninggal, Cuk Xiang jatuh sakit dan kemudian menjadi tuli dan bisu. Mata Nyonya Chen menjadi berkaca-kaca. Cuk Xiang pun ikut sedih.
Kuihua tidak suka hal itu dan menegur Juxiang karena sudah membuat suasana menjadi sedih. Juxiang mengalihkan pembicaraan dengan menghidangkan kue talam buatan Meiyu ke piring Nyonya Chen. Sayang sekali, Nyonya Chen jujur kalau dia lebih menyukai dadar gulung buatan Juxiang yang rasanya jauh lebih enak. Meiyu yang mendengar penilaian Nyonya Chen menjadi murung. Kuihua tidak mau kalah dan menyuruh Meiyu untuk menunjukkan bordir maniknya kepada Nyonya Chen. Saat Meiyu mau pergi mengambil, Nyonya Chen meminta Juxiang juga menunjukkan bordir manik buatannya. Juxiang ke kamarnya untuk mengambil bordir manik buatannya. Tidak diduga, Kuihua mengikutinya dengan membawa bordir manik buatan Meiyu. Hasilnya lebih bagus dan mendetail punya Juxiang. Dengan sok lembut, dia meminta Juxiang untuk membantu Meiyu. Tanpa menunggu persetujuan Juxiang, Kuihua mengambil bordir manik buatannya dan memberikannya bordir manik buatan Meiyu. Akhirnya, keduanya kembali menemui nenek dengan membawa bordir manik yang bukan milik masing-masing. Juxiang yang pertama kali menunjukkan bordir maniknya, Xiu Juan yang masih ada di sana berbisik pada kakaknya kalau itu adalah bordir manik buatan Meiyu. Nyonya Chen memuji bordir manik buatan Juxiang yang lumayan bagus dan dia bisa melihat kalau pembuatnya sudah berusaha. Selanjutnya Meiyu, dia menunjukkan bordir manik yang sebenarnya buatan Juxiang. Saat melihat bordir tersebut, Xiu Feng dan Xiu Zuan sudah bisa menduga alasan kenapa bordir manik mereka ditukar. Nyonya Chen memuji bordir yang Meiyu tunjukkan sangat cantik. Chen Gong yang ada di sana juga memuji bordir manik tersebut. Meiyu, berapa lama kau membuat ini? Tanya Nyonya Chen. 3 hari, jawab Meiyu ragu. Nyonya Chen memuji keterampilan tangannya yang pasti sulit dilampaui oleh generasi zaman sekarang. Kuihua sangat senang mendengar pujian tersebut dan menyuruh Meiyu untuk mengucapkan terima kasih. Meiyu dengan suara kecil mengucapkan terima kasih. Tapi setelah keluar ruangan, dia menarik Juxiang untuk bicara berdua. Dia melemparkan bordir manik Juxiang ke lantai dan merebut bordir maniknya dari tangan Juxiang. Saat Juxiang mau mengambil bordir maniknya dari lantai, Meiyu malah menginjak-injaknya. Padahal ibunya sudah mengukar, tapi Meiyu malah melampiaskannya pada Juxiang. Aku tak paham kenapa ibuku begitu takut. Bahkan jika bibi tahu ini bukan buatanku, apa masalahnya? Apa hanya karena kue nyonyamu lebih enak dari buatanku? Dan bordiranmu lebih bagus, dia akan memilihmu yang bisu dan tuli sebagai cucu menantunya. Hina Meiyu. Puas menginjak bordir manik tersebut, Meiyu baru pergi. Juxiang hanya bisa menahan kesedihannya, mengumpulkan manik bordirannya yang terlepas dari lantai. Yosuke kebetulan ada di sana dan melihat semuanya. Dia bahkan membantu Juxiang memungut manik. Sayang, karena kesedihannya, Juxiang pergi begitu saja tanpa berterima kasih. Yosuke kembali melihat hal unik di kediaman Huang. Dia melihat orang-orang berkumpul di ruang tengah dan menari. Xiu Juan, Xiu Feng, dan Meiyu ikut bergabung dalam tarian tersebut. Xiu Juan bahkan membantu Meiyu mendekati Chen Zheng agar menari bersama. Jin Zheng juga mengajak Yosuke untuk ikut menari. Saat sebuah keluarga bebal kaya mengadakan perjamuan besar, akan ada pesta dansa juga, berjoget dan menyanyikan pantun. Pantun adalah lagu puitis Melayu.
biasanya terdiri dari 4 bait, makanya disebut puisi 4 bait Melayu. Liriknya menggambarkan emosi. Selama berjoget, pria dan wanita dilarang melakukan kontak fisik. Jadi mereka memakai pantun untuk menyampaikan perasaannya. Saat sedang istirahat menari, tanpa sengaja, Mayu mendengar Nyonya Chen yang sedang bicara dengan Chen Gong, membahas mengenai dirinya. Nyonya Chen ingin tahu pendapat Chen Gong mengenai Mayu. Karena rasa penasaran, Mayu pun menguping. Chen Gong merasa kalau Mayu lumayan baik, tapi dia merasa Mayu sedikit tidak jujur. Nyonya Chen terkejut karena Chen Gong ternyata menyadarinya. Chen Gong memberitahu kalau bordir manik yang Mayu tunjukkan tadi kelihatannya bukan buatannya, melainkan Cuk Xiang. Sementara yang Cuk Xiang pegang adalah buatan Mayu. Soalnya, waktu mereka menunjukkan bordir manik itu, dia memperhatikan kalau motif sepatu yang dikenakan Cuk Xiang sama seperti motif bordiran yang Mayu pegang, dan begitu juga sebaliknya. Nyonya Chen memberitahu bukan hanya berbohong mengenai bordir manik, tapi juga teh lengkeng. Teh lengkeng yang mereka minum tadi adalah buatan Cuk Xiang. Tapi dia merasa ini bukan salah Mayu. Soalnya saat dia meminta Mayu menunjukkan bordirannya, Mayu tampak ragu. Artinya Mayu terpaksa melakukannya. Itu juga alasannya merasa Mayu tak sejahat itu. Dalam generasi muda Nyonya, menemukan gadis seperti Mayu juga tak mudah. Kita putuskan seperti ini, ujar Nyonya Chen. Akan kuturuti. Di saat itu, Chen Sheng datang mengajak mereka untuk ikut menari. Nyonya Chen dan Chen Gong memanfaatkan momen itu untuk memberitahu keputusan mereka mengenai perjodohan Chen Sheng. Mereka akan menikahkan Chen Sheng dengan Mayu. Mayu yang menguping tersenyum bahagia mendengar keputusan tersebut. Masalahnya, Chen Sheng tidak setuju. Dia tidak mau menikahi Mayu karena tidak mempunyai perasaan apapun padanya. Baginya, pernikahan adalah sekali seumur hidup dan harus dengan pasangan yang saling mencintai. Wanita yang ingin dinikahinya adalah adik Mayu, Cuk Xiang. Jeder, ucapan Chen Sheng itu bagaikan petir di siang bolong bagi Mayu. Walaupun Nyonya Chen menyukai Cuk Xiang, tapi dia tidak bisa menyetujuinya. Chen Gong memberitahu alasannya adalah karena Cuk Xiang dulu sakit keras dan setelah sembuh menjadi bisu dan tuli. Makin sering bertemu Cuk Xiang, makin nenek menyukainya. Tapi dewa kejam terhadapnya. Sayangnya kalian tak berjodoh, ujar nenek. Kenyataan itu membuat Chen Sheng merasa terpukul. Padahal dia benar-benar menyukai Cuk Xiang. Tapi kekurangan yang Cuk Xiang miliki menjadi penghalang bagi perasaannya. Tanpa sadar, Chen Sheng sampai mencari Cuk Xiang ke dapur. Cuk Xiang mengira kalau Chen Sheng adalah tamu yang tersesat saat mencari toilet. Jadi dengan bahasa isyarat, ia memberitahu letak toilet. Chen Sheng tidak mengerti yang dikatakannya. Untunglah Ah Tuo muncul dan menerjemahkannya untuk Chen Sheng. Bukan itu yang ku cari. Lalu apa yang kau cari? Tanya Ah Tuo. Aku tersesat. Bohong Chen Sheng. Dia pun kemudian beranjak pergi. Ah Tuo tidak bisa dibodohi. Dia bisa tahu kalau Chen Sheng bukannya tersesat tapi terpesona sama gadis cantik. Baru saja Chen Sheng pergi, sudah datang Yosuke. Ah Tuo langsung nanya apa dia juga tersesat. Aku ingin berterima kasih kepada nonamu, jawab Yosuke. Kau tahu dia nona kami? Tanya Ah Tuo.
terima kasih sudah mengizinkanku minum teh lengkeng yang enak dan makan kue nyonya yang enak, ujar Yosuke tanpa mengalihkan pandangan dari wajah Juxiang. Juxiang tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih kembali. Yosuke kelihatan malu dan langsung pamit pergi. Setelah Yosuke pergi, Ahtuo baru membahas mengenai Yosuke yang orang Jepang. Pada masa itu, Jepang sangat dibenci karena Jepang membunuh dan memperkosa banyak orang Tionghoa. Dengan bahasa isyarat, Juxiang menegur ucapannya. Dia menyuruh Ahtuo untuk tidak menyamaratakan orang. Pikiran Ahtuo menjadi terbuka. Dunia ini terdiri dari berbagai orang, pasti ada orang Jepang yang baik juga, ujar Ahtuo mengerti maksud Juxiang. Esok hari di hotel, ketika Yosuke sedang mendukung sarapannya dihidangkan, Charlie yang melihatnya langsung menyapa dengan ramah dan menawarkan agar Yosuke pulang ke Singapura dengan naik mobilnya. Yosuke yang memang sudah tidak menyukainya memotong ucapan Charlie sebelum selesai bicara. Dia dengan sopan berterima kasih atas tawarannya, tapi dia menolaknya. Charlie pun akhirnya duduk di meja lain dan berbicara dengan sekretarisnya. Mereka membahas mengenai Juxiang. Juxiang ini sebentar lagi sudah mau berumur 20 tahun. Jadi Tuan Huang sangat ingin segera menikahkannya. Dan juga siapa yang mau menikahi wanita yang bisu dan tuli? Akan tetapi walau bisu tuli, Juxiang sangat cantik. Charlie benar-benar menginginkan Juxiang bukan sebagai istri tapi sebagai selir. Yosuke yang duduk tidak jauh dari sana bisa mendengar semua pembicaraan mereka dengan jelas. Dia sangat marah mendengar setiap ucapan Charlie. Charlie menginginkan Juxiang karena ingin menidurinya. Charlie sebenarnya ragu kalau Tuan Huang akan mau menikahkan Juxiang padanya menjadi selir. Mengingat Tuan Huang adalah orang kaya juga, mungkin saja Tuan Huang akan lebih memilih tidak menikahkan putrinya. Sekretarisnya tidak setuju karena Charlie itu orang kaya yang berada di atas Tuan Huang. Tanpa Charlie, Tuan Huang tidak akan bisa berbisnis dengan orang kulit dan menjadi kaya. Dari ucapanmu, jika putri bisu dan tulinya menjadi selirku, berarti aku menyanjungnya, tanya Charlie. Tentu. Keduanya tertawa senang. Yosuke benar-benar tidak senang dan khawatir. Akan tetapi, Yosuke bukanlah siapa-siapa. Dia pun harus pulang ke Singapura. Dalam perjalanan pulang ke Singapura, menggunakan kereta api, dia menulis surat untuk adiknya di Jepang. Dalam suratnya, Yosuke menceritakan kekhawatirannya mengenai Juxiang. Tapi, dia juga tidak bisa melakukan apapun. Situasi sekarang sangat kacau. Mungkin dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Di Singapura, orang-orang mengenakan pakaian serba putih mengadakan demo di jalanan. Mereka menyerukan dukungan pada Tiongkok dan mengancam Jepang. Yosuke yang adalah orang Jepang mengalami diskriminasi karena kewarganegaraannya. Saat melihat orang-orang yang berdemo, Yosuke kelihatan takut dan segera menyingkir ke pinggir sambil menundukkan kepala. Pada tanggal 1 Maret 1932, tentara Kuantung Jepang mendirikan rezim baru di Tiongkok Timur Laut. Rezim itu disebut Manchukuo. Tionghoa di Singapura dan Malaysia benci musuh yang sama. Mereka telah memulai kegiatan anti-agresi. Mereka menggalang dana mendukung Tiongkok melawan Jepang. Yosuke bergegas pulang ke rumahnya yang sekaligus adalah studio fotonya. Ketika dia sampai, dinding rumahnya sudah penuh dengan tulisan berwarna merah yang berisi sumpah serapah karena dirinya orang Jepang. Di tulisan itu, dia disuruh untuk pergi.
Dengan panik, Yosuke segera mengambil air dan menghapus semua tulisan merah tersebut. Setelah selesai, dia menenangkan diri dengan mencetak foto-foto yang diambilnya di Malaka, terutama foto Juxiang. Di Malaka, Xiu Juan menemui Juxiang yang sedang mencuci sayur sendirian. Dia meminta Juxiang untuk membantunya melakukan apa yang dimintanya waktu itu. Dia terus saja bilang kalau kebahagiaannya ada di tangan Juxiang. Juxiang dengan tegas menolak. Dengan isyarat dia menyuruh Juxiang untuk mengatakannya sendiri. Xiu Juan tidak mau. Alasannya, dia takut dibenci sama Xiu Feng. Dia terus saja membujuk dan memaksa Juxiang untuk membantunya. Juxiang yang berpendirian keras tidak berubah pikiran sama sekali. Dia bahkan mengembalikan gelang emas yang waktu itu Xiu Juan berikan secara paksa padanya. Xiu Juan sangat kesal karena Juxiang tidak mau membantunya. Sekretaris Charlie, Tuan Lin, datang menemui Tuan Huang dan menyampaikan keinginan Charlie yang ingin menikahi Juxiang dan menjadikannya selir. Charlie juga menerima kondisi Juxiang yang bisu dan tuli. Setelah itu, Tuan Lin pulang. Tuan Huang memberitahu Tian Lan mengenai lamaran tersebut. Tian Lan tidak bisa menerimanya karena Charlie kan sudah beristri. Dia tidak mau Juxiang menjadi selir. Tuan Huang malah memarahi Tian Lan. Apa dia mau Juxiang melajang seumur hidup? Dengan tegas Tian Lan menjawab kalau Juxiang pasti akan menikah. Tuan Huang malah pesimis kalau Juxiang bisa menikah. Dia mengingatkan umur Juxiang yang sebentar lagi akan 20 tahun dan akan sulit menikah jika umurnya lebih dari itu. Selain itu, Juxiang bisu dan tuli. Tidak mungkin dia tinggal selamanya di rumah ini kan? Tian Lan tetap tidak setuju karena dia mendengar mengenai reputasi Charlie yang buruk. Tuan Huang seperti tidak menganggap Juxiang sebagai putrinya. Mau apapun yang Tian Lan katakan, dia tetap saja mau menerima lamaran Charlie. Baginya, jika Juxiang menikah dengan Charlie yang sekarang menjabat sebagai wakil direktur kamar dagang, keluarga mereka akan mendapatkan keuntungan. Tuan, bagaimanapun juga Juxiang adalah anak kandungmu. Jika dia menjadi selir orang, maka hidupnya tak akan bahagia, Tuan. Juxiang tak boleh menjadi selir. Aku mohon, Tuan. Aku mohon, Tuan. Mohon, Tian Lan sambil berlutut dan menangis. Kenapa kau gelisah? Aku sedang membahasnya denganmu. Baiklah, dia putrimu. Karena kau menentangnya, kita lupakan saja. Terima kasih. Ah Tuo ternyata mendengar pembicaraan Tuan Huang dan Tian Lan barusan. Karena dia ada di dekat sana, mengepel. Dia pun menyampaikan pembicaraan tersebut pada Juxiang kalau Charlie ingin menjadikan Juxiang seorang selir. Walau tidak bisa bicara, Juxiang menunjukkan jelas kalau dia tidak mau menjadi selir. Ah Tuo menyuruhnya tidak usah cemas karena Tian Lan menentang lamaran itu dan memohon pada Tuan Huang untuk tidak menerimanya. Dan akhirnya Tuan Huang berkata, lupakan saja. Bukan hanya itu, Ah Tuo juga mendengar gosip kalau Mei Yu akan dinikahkan dengan tuan muda Seng dari keluarga Chen. Tapi Chen Seng malah menyukai Jixuan. Andai saja Juxiang bisa menikah dengan Chen Seng akan sangat bagus. Lagi asik bercerita, pelayan pria menyuruh Ah Tuo untuk berkumpul di aula. Nona muda Xiu Juan kehilangan gelang emasnya. Semua pelayan berkumpul dan dimarahi oleh Gui Hua. Dia menyuruh mereka mengaku sekarang. Karena tidak ada yang mengaku, semua pegawai akhirnya digeledah badan dan kamarnya. Tapi tidak ditemukan apapun. Gui Hua kemudian menyuruh semua pelayan untuk bubar. Setelah itu dia memerintahkan Wang, kepala pelayan pria, untuk menggeledah kamar Juxiang.
Tianlan jelas tidak setuju karena sama saja seperti Guihua menuduh Juxiang sebagai pelakunya. Guihua dengan sengit menyuruhnya untuk tidak usah memasang wajah tidak senang begitu, karena setelah kamar Juxiang, kamar anak-anaknya pun akan digeledah. Wang menolak karena dia merasa tidak enak menggeledah kamar Juxiang yang adalah nona dan juga seorang wanita. Guihua pun memutuskan untuk menggeledahnya sendiri. Ah Tuo ternyata diam-diam masih ada di sana dan segera melaporkan pada Juxiang kalau kamarnya digeledah. Juxiang pun segera ke kamarnya. Wajahnya tampak marah karena kamarnya diobrak-abrik tanpa seizinnya. Dan yang tidak diduganya, gelang emas Sizuan ditemukan di antara tumpukan pakaian di lemari kamarnya. Masalah ini akhirnya disampaikan pada Tuan Huang. Dengan gelang yang ditemukan di kamar Juxiang, Juxiang pun dianggap bersalah. Juxiang tidak bisa bicara untuk membela dirinya sendiri. Dia menatap ke arah Sizuan dengan penuh amarah. Sizuan yang memfitnah Juxiang karena Juxiang tidak mau membantunya. Tianlan tidak bisa diam saja melihat putrinya dituduh mencuri. Dia pun membela Juxiang mati-matian. Mau apapun yang dikatakannya, tidak ada seorang pun di keluarga Huang yang mau mendengarkannya. Ditambah lagi ada Guihua yang sangat berlidah ular dan menuduh Juxiang sering mencuri makanannya, bisa mendapatkan uang untuk membayar hutang Ah Tuo kepada Tua Kor. Jin Cheng ikut memanasi keadaan dengan berkata kalau uangnya sering hilang dan pasti pelakunya adalah Juxiang. Ah Tuo tidak bisa diam saja melihat Juxiang disudutkan begitu. Walaupun dia seorang pelayan, dia tetap membela Juxiang. Dia juga memberitahu uang yang Juxiang berikan padanya untuk melunasi hutang adalah uang tabungan Juxiang sendiri. Intinya, semua menuduh Juxiang. Tidak ada siapapun yang baik di keluarga Huang. Meiyu yang polos dan tidak mengerti dunia luar pun hanya diam dan memasang ekspresi seolah semua yang ibu dan abangnya katakan benar. Tuan Huang terlalu mempercayai ucapan istrinya sehingga dia pun menyalahkan Tianlan yang tidak mendidik anaknya dengan becus. Tua Kor berusaha menenangkan keadaan. Dia berkata kalau Sizuan pun salah karena suka meletakkan barang sembarangan. Mereka juga akan pulang 2 hari lagi, jadi tidak usah memperbesar masalah. Tianlang sangat berterima kasih atas bantuannya tersebut. Walau sudah tidak dipermasalahkan, Juxiang tetap tidak terima difitnah. Dia menarik Tua Kor untuk ikut dengannya ke aula penghormatan leluhur. Di aula itu, Juxiang mengambil sebuah lilin dan menyalakannya dengan lilin sembahyang. Di hadapan semua orang yang mengikutinya, Juxiang menunjukkan lilin menyala tersebut kemudian meletakkan telapak tangannya di atas api lilin. Tianlan mengartikan apa yang Juxiang katakan. Juxiang bersumpah kepada leluhur, jika dia yang mencuri gelangnya, maka tangannya akan terbakar. Tuan Huang bukannya mempercayainya, malah menyebut Juxiang melakukan hal omong kosong. Dia bahkan melarang siapapun untuk membantu Juxiang. Dia ingin lihat bisa berapa lama Juxiang bertahan dengan telapak tangan yang diletakkan di atas api lilin. Tianlan dan Ah Tuo sangat cemas, tapi Juxiang tidak bergeming sama sekali. Si Juan yang memfitnahnya pun terlihat merasa bersalah. Tapi Guihua dia malah tersenyum senang. Dia masih menganggap Juxiang bersandiwara dan menantang. Ingin melihat apakah para leluhur akan membuktikan kalau Juxiang difitnah. Saat semuanya hendak pergi, secara ajaib api lilin padam. Tua Kor sangat terkejut karena dia melihat apinya mati begitu saja. Padahal tidak ada angin sama sekali. Ah Tuo juga berseru, kalau leluhur sudah membuktikan kalau Juxiang tidak bersalah dan difitnah,
Ucapan Ah Tuo tersebut langsung mendapatkan amukan dari Ginseng dan Gui Hua. Karma itu nyata. Di hari itu juga, Xiu Juan menemani Ginseng dengan panik di kamarnya. Dia mengakui kalau dia yang memfitnah Juxiang dan akhirnya mendapatkan karma sekarang. Baru saja dia mendadak mual dan muntah. Sepertinya dia sedang hamil anak Ginseng. Ginseng ketakutan mendengar kabar tersebut dan menyuruh Xiu Juan untuk tidak bercanda. Xiu Juan berteriak kalau dia serius dan ingin memberitahu keluarga mereka kalau Ginseng menghamilinya. Ginseng yang pengecut melarang Xiu Juan untuk mengatakannya. Bahkan saat Xiu Juan memeluknya, Ginseng dengan paksa melepaskan pelukannya dan menyuruhnya untuk tidak memaksanya. Huan Ginseng, akhirnya aku melihat jati dirimu. Kau bahkan tidak berani mencintai. Kau bukan seorang pria. Aku membencimu, teriak Xiu Juan dan meninggalkannya. Tianlan sedang mengobati tangan Xiu Juan yang memerah karena api. Bukan terbakar ya, dia sangat sedih melihat Juxiang yang difitnah begitu. Tapi Tianlan juga yakin kalau yang menolong Juxiang tadi pasti adalah neneknya, Nyonya Huang. Karena saat neneknya masih hidup, dia paling menyayangi Juxiang. Dan saat dia meninggal, Juxiang mengalami demam tinggi dan akhirnya jadi bisu dan tuli. Juxiang berusaha menghibur ibunya. Ah Tuo yang menemani mereka ingin tahu apa yang dikatakan Juxiang. Tianlan mengartikan kalau Juxiang bilang tidak apa-apa jika dia ditindas, tapi dia tidak rela orang menindas ibunya. Tianlan menangis terisak-isak, putrinya sangat berbakti padanya. Ah Tuo pun ikut menangis karena merasa terharu. Juxiang mendekatinya dan menggunakan isyarat mengucapkan terima kasih karena Ah Tuo membelanya di depan semuanya, padahal tahu kalau dia bisa dipecat dan diusir. Di tengah suasana mengharukan tersebut, Xiu Juan datang menemui Juxiang. Ah Tuo dan Tianlan pun keluar kamar, membiarkan mereka bicara berdua. Xiu Juan mengakui kesalahannya dan terima jika Juxiang mau memarahi atau memukulnya. Dia tidak akan mengadukannya sama sekali. Juxiang tidak marah dan sudah melupakan masalah tadi. Xiu Juan benar-benar merasa bersalah dan menyuruh Juxiang menghukumnya agar dia bisa merasa lebih tenang. Juxiang tetap tidak melakukannya. Xiu Juan menebak kalau Juxiang merasa kasihan padanya. Dia tidak mau Juxiang kasihan padanya. Aku benci orang menatapku dengan iba. Aku hanya ingin mengejar cintaku. Walau aku patah hati, aku tak butuh dikasihani. Setelah kepergianku, aku mungkin tak akan kemari lagi. Mulai sekarang kita mungkin tak akan bertemu lagi. Tapi, Kak Juxiang, aku mengagumimu, ujar Xiu Juan tersenyum pada Juxiang. Dan setelah hari itu, Xiu Juan pun pulang ke Singapura. Setelah Xiu Juan meninggalkan keluarga Huang, dia tak pernah kembali lagi. Tak lama setelah kembali ke Singapura, dia berpacaran dengan pria Inggris. Pria Inggris itu seorang kapten berumur 40 tahunan. Mereka berlayar bersama selama 6 bulan tanpa memberitahu orang tuanya. Bibi begitu marah hingga jatuh sakit. Pada era itu, Xiu Juan dianggap nyonya pemberontak. Tapi hari ini, dia seorang wanita yang berani mengejar cinta dan kebebasannya. Bagaimana? Makin seru ya ceritanya viewers? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru dari kita. Terima kasih.